I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1053 yang mengusung judul Kaisar Baru. Sampul pada chapter kali ini didedikasikan untuk video game One Piece Odyssey. Halaman pertama memperlihatkan kondisi di Mary Geois tempat para Gorosei berada. Gorosei terlihat marah karena melihat poster buronan Luffy yang baru. Gorosei, gambar apa ini? Kami tidak mengizinkan gambar ini dipublikasikan. Kami juga menyuruh untuk menyingkirkan di nama mereka. Marinir, tidak Pak. Kami tidak menerima pesanan seperti itu. Dan gambar itu dari agen CPO. Gorosei, cetak ulang ini. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini dilihat oleh dunia. Marinir, kami tidak dapat menghubungi pabrik percetakan. Di sisi lain pabrik percetakan yang ada dalam kendali Morgan sudah menyebarkan surat kabar ini ke seluruh dunia. Morgans, hahaha, lihat penampilan mistis ini. Sebarkan ini ke setiap sudut dunia pekerjaku. Pesan terakhir dari agen CPO di Wano sebelum mereka hilang adalah ini kapal Big Mom. Seolah-olah aku akan membiarkan mereka memanipulasi informasi sekarang. Di dunia yang berubah saat ini, fakta adalah yang paling menarik. Halaman selanjutnya memperlihatkan bagaimana para penduduk dari berbagai pulau menerima surat kabar yang sudah disebarluaskan. Dalam surat kabar ini terpampang jelas bounty dari bajak laut yang telah berhasil mengalahkan dua orang Yonko. Kaisar Kaido dan Kaisar Big Mom telah dikalahkan. Butuh sedikit waktu sebelum dunia diambil oleh berita besar ini. 3 Kapten Bajak Laut, Monkey D. Luffy, Estas Captain Kid, dan Trafalgar Law berhasil mengalahkan 2 kaisar yang telah memerintah lautan ini selama beberapa dekade. Dan dengan demikian pemerintah telah menempatkan hadiah 3 miliar berry di masing-masing kepala mereka. Jumlah yang luar biasa. Panel pun beralih ke Wano Kuni, tepatnya di Udon. Di sana terlihat beberapa kru dari Kid dan Law sedang berbincang. Kru bajak laut Kid melihat harga kepala dari Kid seharga 3 miliar berry. Kid pun terlihat meninggalkan mereka semua. Apo, hei, kemana tujuan Kid? Seluruh ekspresinya berubah. Killer, kemungkinan besar dia ke ibu kota bunga. Apo, kami juga akan pergi. Ku dengar ada pesta hari ini. Kru bajak laut Kid, waktu yang tepat. Mari kita rayakan. Panel selanjutnya memperlihatkan jamuan besar yang sudah disiapkan dalam kastil di ibu kota bunga. Pelayan, sup yang terbuat dari jamur kuping awan dan aster mahkota. Di mangkuk ada gisei tofu. Lauknya adalah makanan acar. Kesalahan mendengarkan tidak diperbolehkan dengan memperlakukan tamu penting ini. Pastikan untuk menggiling dan memanaskan semuanya dengan hati-hati. Dan mencicipi racun 3 kali. Dan sekarang, kami mempersembahkan kepada Anda hidangan yang kami curahkan dengan hati kami. Makan malam lengkap yang cocok untuk Shogun. Nikmatilah. Jinbe, ahahaha, kita sudah menunggu selama 2 jam bukan? Mereka terlihat lezat. Terima kasih atas kebaikanmu. Sementara itu di luar kastil kegembiraan untuk merayakan kemenangan para samurai sangat meriah. Terlihat Luffy, Yamato, dan Chopper memainkan permainan menembak. Warga, semua yang kami hidangkan gratis untuk hari ini. Luffy, yakisoba,
takoyaki, Yamato, cumi bakar dan apel permen, Chopper, permen kapas. Yamato, ini pertama kalinya aku di festival, dan ini sangat bagus. Di sisi lain terlihat Brook ingin memainkan sebuah lagu untuk semakin memeriahkan festival tersebut. Luffy, hai Brook, lakukan. Brook, sekarang tolong alihkan perhatian kalian ke lagu kami berikutnya. Lagu yang dicintai oleh saudara Oden. Hiyori, Putri Bulan. Warga di sana terlihat senang melihat Putri Hiyori. Halaman selanjutnya beralih ke lantai bawah Kastil Onigashima, tempat di mana poneglyph tersimpan. Di sana terlihat Tenguyama Hitetsu dan Nico Robin sedang membicarakan sesuatu. Hitetsu, apakah kamu tertarik? Nico Robin. Robin, Tengu-san. Bagaimana kau tahu namaku? Hitetsu, ini koleksiku. Bukankah boneka Kokeshi gadis ini lucu? Robin, tidak juga. Kenapa koleksimu ada di sini? Hitetsu, ini adalah ruang rahasiaku dan juga tempat aku di penjara selama beberapa tahun. Robin, di penjara? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau bukan ahli pedang? Hitetsu, membuat pedang adalah keahlianku. Tapi itu hanya hobiku, karena politik benar-benar melelahkan. Aku adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden, mantan Shogun Wano Kuni. Robin, apakah Momo? Hitetsu, tidak. Aku juga tidak bermaksud memberitahunya. Meskipun para pengikut mungkin sudah menyadarinya. Akulah yang membiarkan Orochi mengambil alih negara ini. Kepada siapa aku berhak untuk memberitahu mereka bahwa aku masih hidup? Aku hampir tidak hidup ketika aku melarikan diri dari ruangan ini. Tapi Oden sudah mati dan negara berubah. Robin, Tengu-san, seharusnya senjata kuno Pluton ada di negara ini. Poneglyph di kerajaan Alabasta berkata demikian. Hitetsu, dan itu memang benar. Setelah itu panel pun beralih ke penjara Udon, tepatnya bekas tambang dari tawanan. Kondisi di sana terlihat sangat mengerikan. King dan Queen serta semua orang di sana terlihat diserang oleh Admiral Green Bull dengan akar yang menusuk tubuh mereka dan menyebabkan tubuh mereka menjadi mengering. Ryokugyu, sudah kubilang jangan lakukan itu kan. Seseorang di posisiku tidak bisa dikalahkan oleh komandan belaka. Angkatan laut tidak memiliki tenaga cadangan untuk membersihkan mereka semua sekarang. Panel pun memperlihatkan wajah serta penampilan utuh dari Admiral Ryokugyu alias Aramaki. Ryokugyu, aku tidak akan menyebut minuman itu enak. Seharusnya membuatnya lebih matang. Ryokugyu terlihat memegang denden mushi di tangannya dan berkata, "Hei, aku di Wano. Kirim kapal perang ke sini sekarang. Jangan biarkan Sakazuki-san mengetahui hal ini." Ryokugyu pun melihat poster buronan dari Luffy dan berkata, "Aku suka gayanmu melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat." Itulah yang aku ingin dia katakan kepadaku setelah aku mengambil kepala anak ini. Halaman selanjutnya beralih ke ibu kota bunga. Festival di sana belum berakhir dan makin meriah dengan adanya kembang api. Luffy terlihat berteriak di depan semua orang yang ada di sana. "Luffy, kalian bertarung dengan baik." Warga dan semua orang di sana terlihat bersulang merayakan kemenangan yang mereka dapatkan. Di sisi lain Momonosuke mengingat flashback saat Luffy dibawa oleh Yamato sesaat setelah mengalahkan Kaido. "Luffy, jangan beritahu orang-orang Wano tentang aku." "Momo, tapi kenapa? Kau pasti akan diakui sebagai pahlawan."
Dan setelah itu terlihat tiba-tiba Kid datang dan berteriak memanggil nama Luffy dan ingin menghajar Luffy. Namun Luffy langsung merangkul Kid dan mengajaknya berpesta. Kembang api pun menghiasi ibu kota bunga. Mereka berpesta minum sepanjang malam. Hyogoro, bajak laut adalah sekelompok yang mencolok, bukan? Aku belum pernah melihat pesta seperti ini. Skalanya luar biasa. Kid, kau membuatku terlibat. Sini lihat. Aku datang ke sini untuk membunuhmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi ini adalah 4 kaisar yang baru. Mereka adalah Akagami no Sans, Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, dan Buggy. Luffy pun terlihat kaget melihat hal itu. Chapter kali ini pun ditutup dengan Ryokugyu yang berkata, itu beberapa musik menyenangkan yang datang dari festival. Tapi Angkatan Laut tidak punya waktu untuk itu. Anak-anak sialan. Dunia luar sedang kacau. Demikian review One Piece chapter 1053 yang sangat mengejutkan ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.